Di sini kami akan mencoba untuk mempraktekkan salah satu dari teknik penyampaian pesan, yaitu metode ceramah dengan topik manajemen stres. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya adik-adik, sehat-sehat kan? Sebelumnya udah kenal saya belum nih? Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Anindya Sasha, dosen psikologi dari Universitas Negeri Mawon. Oke, adik-adik sudah tahu belum ya agenda kita tuh hari ini mau ngapain? Mau ngapain tuh? Oke, betul. Di sini saya mau berbagi informasi atau berbagi ilmu mengenai manajemen stres. Nah, di sini adik-adik sudah tahu atau bisa nggak sih menyebutkan stres itu tuh kayak gimana aja? Betul, banyak banget. Putus cinta, apalagi kelompokan, proker, organisasi. Iya, itu salah satu bentuk yang bisa memicu stres sih. Oke, adik-adik kan udah bisa menyebutkan tuh stres itu yang kayak gimana. Nah, buat pengertiannya sendiri, ada yang bisa menyebutkan nggak atau menjelaskan nih pengertiannya seperti apa? Oke, buatnya bisa. Ya, jadi setahu saya stres itu adalah keadaan saat kita itu memiliki banyak beban atau masalah yang mempengaruhi kondisi emosional kita. Oke, jadi betul ya apa yang dikatakan Baginda tadi, kalau stres itu merupakan kondisi kekhawatiran yang bisa disebabkan oleh situasi yang sulit atau penuh tekanan. Nah, seperti yang ada di PPT, kalau stres itu juga dapat diartikan dalam berbagai hal, yaitu stres dan sebagai stimulus. Artinya situasi tekanan yang seseorang rasakan ini begitu menekan, dan individu tersebut ini hanya menerima rangsangannya itu secara langsung tanpa menilai atau memprosesnya terlebih dahulu. Nah, untuk berikutnya itu stres sebagai respon. Artinya stres ini merupakan reaksi atau tanggapan tubuh terhadap penyebab stres atau istilahnya stresor yang mempengaruhi seseorang. Seperti yang kita tahu ya, kalau stres itu nggak bisa terhindarkan dalam kehidupan kita, karena stres sendiri merupakan respon alami manusia yang mendorong diri untuk menghadapi tantangan atau ancaman yang datang dalam hidup kita. Nah, dari adik-adik kalian bisa menyebutkan nggak sih kira-kira kayak gimana sih ciri-ciri orang yang sudah ada dalam tahap stres? Waduh, kenapa tuh sampai stres? Soalnya jalan itu sering banget bengong, terus kayak muka itu banyak kelihatan banget gitu, banyak pikirannya bu. Waduh, apa yang dirasakan Mbak Zara ini juga termasuk ya dalam ciri-cirinya. Tapi gak cuma itu tuh. Nah, ada juga ciri-ciri dalam bentuk psikis atau emosionalnya, yaitu cenderung mudah merasa frustasi atau marah, kemudian sedih berkepanjangan atau menangis tanpa sebab, kemudian sering merasa bingung, pikirannya tidak tenang, hingga kehilangan minat pada hal-hal yang disukainya. Nah, dari ciri-ciri psikis ini juga kalau tidak segera dikelola dapat menimbulkan dampak pada fisik seperti sulit tidur, pusing, sakit kepala, tidak nafsu makan. Nah, selain itu juga dapat berdampak pada sosial seperti gangguan hubungan sosial, isolasi sosial, kurang interaksi, dan juga perubahan perilaku. Nah, ketika adik-adik sudah merasakan ciri-ciri tersebut, harap untuk segera dikelola ya stresnya supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih lanjut dan berbahaya seperti keinginan untuk menyakiti diri dan lainnya. Semoga kita semua terhindar ya adik-adik. Nah, untuk mengelola stres sendiri, langkah pertama kita harus mengenali dan mengidentifikasi sumber stres. Seperti di awal kan adik-adik bilang salah satu sumbernya itu tekanan akademis, seperti di sini di PPT seperti ekspektasi tinggi terhadap prestasi akademik, kemudian beban akademik tinggi, dan juga tugas menumpuk. Selain itu juga ada dari tekanan sosial nih, tentang perbandingan dengan teman yang lebih pintar, ekspektasi keluarga dan orang sekitar. Kemudian bisa juga dari masalah finansial seperti beban biaya pendidikan, keterbatasan biaya hidup sehari-hari, dan juga bisa dari faktor pribadi seperti pola pikir negatif, kondisi kesehatan fisik, dan kurangnya kekuatan diri.
Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengubah pandangan kita terhadap hal yang membuat kita stres. Jadi kita bisa lebih berfokus pada aspek yang bisa dikendalikan daripada yang tidak bisa dikendalikan, serta mencari sisi positif dalam kesulitan tersebut. Ini bukan artinya kita tidak memvalidasi perasaan kita ya. Kita hanya akui bahwa kita dalam tekanan yang membuat kita susah untuk menyesuaikan diri. Maka dari itu kita handle dan kendalikan dulu hal yang bisa kita lakukan. Misalnya apabila pikiran kita udah berbuat banget nih, kita dapat berdiam sejenak, kemudian tenangkan diri dan kerjakan apa yang sekiranya tidak membuat stres, lalu memotivasi diri untuk mencari sisi positif dari tantangan yang kita hadapi. Nah, kalau kedua hal ini sudah bisa teratasi, kemudian adik-adik bisa mencari distraksi. Jadi distraksi ini diperlukan agar tidak terlalu fokus terhadap sumber stres. Nah, bisa didapat dari misalnya makan bareng teman, main, ataupun mencari hal-hal yang disukai lainnya. Nah, kalau dari adik-adik sendiri biasanya melakukan apa sih kalau udah stres? Nah, betul. Hal tersebut bisa jadi contoh buat teman-teman lainnya ya, buat distraksi nih kalau misalkan udah kewalahan dan gak bisa mengelola stresnya. Oke, baik, kita lanjut ke teknik mengelola stres. Yang pertama itu ada dengan cara relaksasi dan pernapasan. Jadi bisa dari latihan pernapasan dalam. Caranya itu tarik nafas melalui hidung, lalu kita tahannya itu 4 detik ya, lalu dihembuskan lewat mulut. Nah, untuk cara yang kedua bisa relaksasi otoprogresif. Jadi itu menegangkan lalu melemaskan kelompok-kelompok satu persatu untuk relaksasi fisik. Nah, untuk yang kedua itu olahraga rutin. Jadi aktivitas fisik seperti kita berjalan kaki, berenang, ataupun bersepeda itu bisa meningkatkan mood dan mengelola atau mengurangi rasa stres kita. Nah, selanjutnya itu meditasi. Meditasi itu bisa dibilang cara yang paling mudah untuk kita lakukan ya. Nah, dengan setidaknya kita melakukan meditasi 8 minggu berturut-turut, itu tuh bisa ada perubahan dalam struktur otak kita gitu. Ada yang tahu amigdala nggak? Apa tuh coba? Betul ya apa yang dikatakan tadi. Nah, pada saat amigdala kita itu mengecil sehingga kita tidak mudah terpapar stres. Terus pada bagian hipokampus ini akan memproduksi hormon positif seperti endorfin yang kita kenal sebagai berdalari dan oksitosin atau hormon cinta lah istilahnya ya, sehingga kita tuh dapat merasa lebih bahagia gitu. Oke, untuk selanjutnya itu bisa dikenali. Jadi kita tuh bisa menulis perasaan atau apa yang kita rasain itu supaya bisa lebih paham nih mengenai stres kita tuh bagaimana atau seperti apa. Kemudian manajemen waktu. Jadi kita bisa menulis skala prioritas kita. Jadi supaya itu kita tahu apa yang harus kita utamakan dan apa yang mungkin perlu kita tolak atau kita hindari. Dan juga terakhir tidur yang cukup. Jadi namanya kalau kan kita suka main gadget. Jadi kita harus tahu batasan kita main gadget dan juga memastikan kalau lingkungan atau tempat tidur kita itu sudah nyaman seperti itu. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan mengenai manajemen stres, saya mau tanya nih. Nah, buat Mbak ini, boleh dong dikasih tahu gimana sih ciri-ciri orang yang sudah ada dalam tahap stres? Oh, yang pertama itu stres itu biasanya suka bingung, terus ngomong, terus cenderung mudah frustasi, terus kayak lebih sering marah, terus kayak dia tuh kayak apa sih dampaknya tuh misalnya itu kayak gila dan sebagainya. Oke, betul banget nih, boleh dong tepuk tangan. Terus siapa nih yang bisa jawab atau jelaskan bagaimana sih tahapan kita mengelola stres? Juga dong banyak. Jadi setelah yang tadi, yang pertama itu kita harus mengenali stres yang ada dalam diri kita. Terus yang kedua itu mengubah pandangan tentang stres itu, jadi kita ambil yang positif aja. Dan yang terakhir itu kita ada distraksi kayak ngajak teman, terus ngelakuin hobi dan lain-lain.
ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga video kami bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Dadah.